Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, mulai dari tingkat yang paling dasar sampai dengan nanti insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tata bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, saat ini kita telah sampai pada bab yang ke-9, di mana pada bab ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang kalimat. Pada video ini, insya Allah kita akan membahas tentang kalimat jumlah ismiyah. Sebagai review singkat atas progres dari video-video sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan video-video yang menguraikan materi-materi sebagai berikut. Pada bagian yang pertama atau pada bab 1 sampai dengan bab yang ketiga, kita telah membahas tentang jenis kata isim secara lengkap. Khususnya kita telah membahas secara detail 4 karakter isim yang terdiri dari status isim, jumlah isim, gender isim, dan juga identitas isim. Selanjutnya pada bagian yang kedua, yaitu pada bab yang keempat, kita telah membahas bersama tentang kata ganti atau dhamir. Kata ganti atau dhamir terdiri dari 2 jenis, yaitu dhamir munfasil atau kata ganti independen atau kata ganti yang bisa berdiri sendiri, dan dhamir muttasil yaitu kata ganti yang tidak independen atau kata ganti yang melekat pada isim yang lain. Kemudian pada bagian yang ketiga, bab kelima sampai dengan bab yang ke-8, kita telah membahas tentang frase atau rangkaian beberapa kata yang memiliki makna tertentu. Alhamdulillah kita telah membahas 5 jenis frase, yaitu frase kepemilikan atau frase idhofah, frase kata sifat atau mausuf wa sifah, frase kata depan atau jar wa majrur. Frase yang keempat adalah frase yang menggunakan harf nasab. Dan yang terakhir, kita alhamdulillah sudah membahas frase yang menggunakan kata penunjuk. Selanjutnya pada video ini kita akan mulai membahas kaidah yang baru, yaitu tentang pembentukan sebuah kalimat. Di dalam kaidah tata bahasa Arab terdapat 2 jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan isim. Dan yang kedua adalah kalimat jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan fi'il. Pada video kali ini, kita akan mulai dengan membahas materi tentang jumlah ismiyah. Pembahasan materi tentang jumlah ismiyah terdiri dari banyak subbab yang perlu kita bahas dengan detail, sehingga memungkinkan akan diuraikan dalam beberapa video. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kaidah-kaidah tata bahasa yang terkait dengan jumlah ismiyah. Dalam kaidah bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat adalah serangkaian kata yang memiliki makna tertentu, di mana paling tidak dia memiliki sebuah subjek atau tokoh sentral di dalam sebuah kalimat, dan dia juga memiliki sebuah predikat yang memberikan gambaran pada subjek yang dimaksud. Di dalam bahasa Indonesia, sebuah subjek memerlukan bantuan kata adalah untuk menghubungkan dengan predikatnya. Demikian juga di dalam bahasa Inggris, sebuah subjek memerlukan bantuan
to be untuk menghubungkan dengan predikatnya. Berikut ini adalah contoh kalimat sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, di mana antara subjek dan predikat dihubungkan oleh sebuah kata bantu adalah atau dalam bahasa Inggris dengan to be. Contohnya adalah saya adalah seorang pelajar, atau dalam bahasa Inggris I am a student. Kedua kalimat tersebut memiliki subjek saya dan I, di mana memiliki predikat yaitu seorang pelajar dan dalam bahasa Inggris a student. Jika kita perhatikan di antara subjek dan predikat terdapat kata yang menghubungkan antara subjek dan predikat, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah dan dalam bahasa Inggris am. Saya adalah seorang pelajar. Dalam bahasa Inggris, I am a student. Lantas bagaimana kaidahnya untuk kalimat dalam bahasa Arab? Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab terdapat subjek dan predikat juga. Khusus untuk jenis kalimat jumlah ismiyah, sebuah kalimat juga minimal harus terdiri dari subjek dan predikat, di mana dalam kaidah tata bahasa Arab, subjek disebut dengan mubtada dan predikat disebut dengan khabar. Selanjutnya, apakah bahasa Arab terdapat kata bantu atau to be untuk menghubungkan antara mubtada dan khabar? Jawabannya adalah tidak. Dalam bahasa Arab tidak terdapat kata bantu adalah atau is atau am atau are. Namun, terdapat kaidah yang jelas untuk membedakan antara mubtada dan khabar sehingga kalimat jumlah ismiyah menjadi mudah untuk dikenali atau dipahami. Berikut adalah tabel untuk membantu menjelaskan kaidah atau aturan dalam menyusun jumlah ismiyah. Mari kita perhatikan tabelnya. Di dalam tabel ini terdiri dari dua kolom. Kolom sebelah kanan itu adalah kolom mubtada atau subjek dan kolom sebelah kiri adalah kolom khabar atau predikat. Contoh kalimat yang digunakan adalah Allahu ahadun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Kaidah ini sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh kalimat di dalam tabel ini adalah Allahu ahadun, di mana kata Allah adalah mubtada dan kata ahadun adalah sebagai khabar. Kaidah yang kedua, mubtada harus berupa ism marfu atau ism yang berstatus rafa. Kata Allahu adalah ism marfu di mana dia berakhiran dhammah, menunjukkan dia berstatus rafa. Selanjutnya, khabar juga harus berupa ism marfu atau juga ism yang berstatus rafa. Kaidah yang ketiga, mubtada harus beridentitas ma'rifah atau sudah dikenali. Dan khabar adalah isim dengan identitas nakiroh atau belum dikenali atau masih bersifat umum. Kemudian kaidah yang keempat adalah mubtada diletakkan pada awal sebuah kalimat karena arti mubtada adalah awal atau mendahului. Sedangkan khabar mengikuti mubtada karena fungsi khabar adalah memberikan gambaran informasi tentang mubtada. Dari contoh dan kaidah yang baru saja kita jelaskan, dalam bahasa Arab ternyata tidak diperlukan kata bantu adalah atau kata bantu to be seperti is, am, atau are. Pemahaman di mana subjek, di mana predikat dapat dilakukan dengan melihat bentuk status dan identitasnya. Berikut adalah contoh lain jumlah ismiyah dengan susunan kalimat yang sederhana, yaitu Allahu ghafurun. Kalimat ini dimulai dengan subjek atau mubtada berupa ism marfu yang ma'rifah, yaitu kata Allahu. Kemudian diikuti oleh predikat atau khabar yang berupa
isem marfu dengan identitas nakiroh, yaitu kata ghafurun. Arti kalimat ini adalah Allah adalah Maha Pengampun. Sebagaimana telah diuraikan tadi, prinsip dasar pembentukan jumlah ismiyah adalah terdiri dari mubtada yang diikuti oleh khabar. Sehingga mubtada memegang peran yang sangat penting dalam jumlah ismiyah. Berikut adalah kaidah-kaidah yang menguraikan tentang mubtada, khususnya akan dijelaskan beberapa jenis mubtada dalam sebuah kalimat jumlah ismiyah. Di dalam kaidah tata bahasa Indonesia, subjek dalam kalimat dapat terdiri dari berbagai macam jenis. Dia bisa berupa sebuah benda, bisa berupa seseorang atau nama orang, bisa berupa nama kota, bahkan sebuah frase atau sebuah kalimat bisa berperan sebagai subjek. Demikian juga di dalam kaidah tata bahasa Arab. Mubtada terdiri dari berbagai jenis. Yang penting, syarat mubtada harus dipenuhi, yaitu berstatus rofa dan beridentitas ma'rifah, atau teridentifikasi atau keberadaannya sudah dikenali. Langsung saja kita bahas uraian tentang jenis-jenis mubtada. Yang pertama, mubtada berupa ism majrur dan beridentitas ma'rifah. Mubtada jenis ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya dan sudah diberikan contoh-contohnya. Berikut adalah contoh lain di dalam Al-Quran untuk mubtada berupa ism majrur ma'rifah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashurun ma'lumatun. Yang artinya, musim haji adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Dalam ayat ini, ism majrur ma'rifah al-hajju adalah mubtada. Kemudian jenis mubtada yang kedua adalah mubtada berupa proper nouns atau kata ganti nama orang atau nama tempat. Secara kaidah tata bahasa, proper noun atau kata ganti nama orang beridentitas ma'rifah. Berikut adalah contoh dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah adalah meliputi orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, kata Allahu adalah proper noun sebagai mubtada dalam kalimat. Properti kata Allahu adalah berstatus rafa dan ma'rifah. Kemudian jenis mubtada yang ketiga adalah mubtada berupa kata penunjuk atau ismul isarah. Kaidah ini telah kita bahas bersama pada video yang terakhir atau pada bab yang ke-8 tentang ismul isarah. Contoh mubtada dengan ismul isarah terdapat di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Yang demikian itu adalah umat yang telah lalu. Di dalam ayat ini, kata tilka adalah ismul isarah untuk menunjukkan isim tunggal feminin. Dan dia berperan sebagai mubtada atau subjek. Kata tilka diikuti oleh khabar ummatun. Khabar ummatun adalah termasuk dalam jenis isim jamak tidak teratur untuk makhluk berakal. Kaidah tata bahasa Arab menjelaskan bahwa isim jamak tidak teratur untuk makhluk berakal dapat diperlakukan sebagai tunggal feminin. Jadi, tilka matching atau sudah sesuai untuk menunjuk kata ummatun. Kaidah ini alhamdulillah sudah diuraikan dalam materi jumlah dalam isim. Selanjutnya, jenis mubtada yang keempat adalah mubtada berupa kata ganti independent pronouns atau dhamir munfasil. Independent pronoun dapat
berperan sebagai mubtada karena kata ini selalu berstatus rofa dan identitasnya selalu ma'rifah. Sifat ini mirip dengan sifat kata penunjuk. Bedanya, kalau kata penunjuk statusnya bisa berupa rofa, bisa nasab, dan juga bisa jar. Berikut ini adalah contoh kalimat jumlah ismiyah dalam Al-Quran dengan mubtada independent pronoun dan khabar ism majrur nakirah. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Dan dia adalah orang yang berbuat baik, maka untuknya pahala di sisi Tuhannya. Pada ayat ini, kata huwa adalah kata ganti independen atau dhamir munfasil, yang berarti dia tunggal maskulin, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan he. Huwa berperan sebagai subjek atau mubtada. Kata huwa diikuti oleh khabar muhsinun yang merupakan ism majrur nakirah. Arti muhsinun adalah seorang muhsin atau seorang yang berbuat kebaikan. Jadi, secara tata bahasa, kalimat jumlah ismiyah huwa muhsinun berarti dia adalah seorang muhsin atau dia adalah seorang yang berbuat baik. Kemudian jenis mubtada yang kelima adalah mubtada berupa frase harf nasab yang diikuti dengan ism mansub. Frase harf nasab misalnya innallaha atau yang artinya sesungguhnya Allah adalah frase yang menggambarkan kata Allah. Awalan harf inna adalah untuk memberikan penekanan makna. Innallaha maknanya sesungguhnya Allah. Secara aturan tata bahasa, kata Allah berakhiran fathah adalah isim nasab yang mengikuti harf nasab. Dia berstatus nasab. Namun, sebagaimana telah dijelaskan tadi, frase ini memiliki satu kesatuan makna menggambarkan kata Allah yang berupa isim ma'rifah. Oleh karenanya, frase ini dapat berperan sebagai mubtada. Frase harf nasab yang berperan sebagai mubtada sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran dan berikut adalah salah satu contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-98. A'udzu billahi minasyaitonirrajim fa innallaha aduwwul lil kafirin atau fa innallaha aduwwun lil kafirin. Yang artinya, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah ismiyah innallaha aduwwun. Kalimat ini terdapat frasa harf nasab innallaha yang berarti sesungguhnya Allah yang berperan sebagai subjek atau mubtada. Frasa innallaha diikuti oleh khabar aduwwun yang merupakan ism nakirah. Secara tata bahasa, kalimat jumlah ismiyah innallaha aduwwun artinya adalah sesungguhnya Allah adalah musuh. Terjemahannya secara lengkap untuk ayat ini adalah sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Contoh lain untuk mubtada dengan jenis harf nasab dapat dipelajari lebih lanjut pada materi di mana linknya sudah kami sertakan di deskripsi dalam video ini. Silahkan di-download dan juga silahkan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Selanjutnya adalah jenis mubtada yang keenam yaitu mubtada berupa frase idhofah. Sebagaimana frase harf nas, frase idhofah memiliki satu kesatuan makna. Dan juga sebagaimana telah dijelaskan pada materi frase idhofah, sebuah rangkaian idhofah
memiliki satu kesatuan makna dan juga memiliki satu kesatuan properti. Misalnya pada rangkaian idhofah berikut. Maliki Yaumiddin. Frase ini terdiri dari 3 kata, Maliki, Yaumi, dan Ad-Din yang memiliki satu kesatuan makna yaitu penguasa hari pembalasan. Properti idhofah ini adalah status idhofahnya adalah jar, kemudian jumlahnya tunggal, gendernya maskulin, dan identitasnya adalah ma'rifah. Berikut ini adalah contoh kalimat jumlah ismiyah dengan subjek berupa frase idhofah. Contohnya adalah pada surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahun wahidun. Artinya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang tunggal. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah ismiyah ilahukum ilahun. Subjek kalimat ini adalah frase idhofah ilahukum yang memiliki satu kesatuan makna yaitu Tuhan kalian. Di mana properti idhofahnya adalah berstatus rofa karena ilahu dia maskulin dan ma'rifah. Properti ini memenuhi syarat untuk menjadi subjek karena berstatus rofa dan juga beridentitas ma'rifah. Frase idhofah ilahukum diikuti dengan isim nakiroh ilahun. Jadi, mubtada ilahukum diikuti oleh predikat atau khobar ilahun. Sebagai pengingat kaidah yang sudah kita pelajari tentang frase mausuf sifah, pada ayat ini terdapat frase kata sifat atau mausuf sifah yaitu ilahun wahidun, yang berarti Tuhan yang esa atau Tuhan yang tunggal. Makna lengkap dari ayat ini, ilahukum ilahun wahidun adalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang tunggal. Frase Tuhan kalian atau ilahukum sebagai subjek, kata Tuhan atau ilahun sebagai predikat, dan frase kata sifah ilahun wahidun atau Tuhan yang tunggal menjadi pelengkap dalam kalimat. Demikian video ini kami akhiri. Alhamdulillah kita telah selesai membahas bersama kaidah-kaidah tentang kalimat jumlah ismiyah. Di mana dalam video ini telah kita pelajari dasar-dasar dalam pembentukan kalimat jumlah ismiyah dan telah kita bahas berbagai jenis mubtada. Insyaallah dalam video selanjutnya akan diuraikan tentang khobar, khususnya uraian tentang 5 jenis khobar dalam kalimat jumlah ismiyah. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat kami dan juga buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan juga silahkan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat dijadikan perbaikan dan supaya channel ini menjadi lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.